Kutukan Onryo di desa Shiroyama. Di kaki gunung yang terbungkus kabut abadi, terdapat sebuah desa kecil bernama Shiroyama. Desa itu terkenal karena legenda kelamnya tentang seorang wanita bernama Ayaka yang tewas tragis berabad-abad lalu. Orang-orang desa percaya bahwa Ayaka telah menjadi Onryo, roh pendendam, yang mengutuk siapa saja yang memasuki wilayah tertentu di desa itu pada malam hari. Awal kisah, Hiroshi, seorang mahasiswa yang tengah melakukan penelitian tentang cerita rakyat, tiba di desa Shiroyama. Ia skeptis terhadap cerita-cerita mistis, tetapi rasa ingin tahunya membawanya ke sana. Saat tiba, kepala desa, seorang pria tua bernama Tanaka, memperingatkan Hiroshi agar tidak mendekati area di sekitar kuil tua yang terletak di hutan. Kuil itu adalah tempat Ayaka terakhir terlihat. Banyak yang hilang setelah memasuki sana. "Jangan coba-coba," ujar Tanaka dengan tatapan tajam. Hiroshi hanya tersenyum sopan dan menganggapnya sebagai tahayul belaka. Namun, malam itu, saat ia mendengar cerita lebih lanjut dari penduduk desa tentang Ayaka, seorang wanita yang dibunuh secara kejam oleh suaminya karena cemburu buta, ia merasa tergugah untuk mencari kebenarannya. Menuju kuil tua. Pada tengah malam, Hiroshi mengambil senter dan kameranya, lalu diam-diam menuju kuil tua itu. Jalan setapak menuju kuil dipenuhi ranting-ranting kering dan suara binatang malam yang aneh. Kabut tebal semakin menyelimuti langkahnya, dan udara terasa semakin dingin. Ketika ia tiba di kuil, tempat itu terlihat seperti sudah tak teruru selama berabad-abad. Patung-patung dewa yang rusak, lilin-lilin mati, dan ukiran-ukiran kayu yang hampir hancur membuat suasananya mencekam. Di tengah kuil, ia menemukan sebuah lonceng kecil tergantung. Ia menghidupkan kameranya, berbicara ke arah lensa. Ini adalah kuil tua di mana Ayaka diyakini muncul. Tidak ada apa-apa di sini, hanya keheningan. Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, lonceng itu berbunyi sendiri. Pertemuan pertama, Hiroshi terdiam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya angin. Tapi, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan seorang wanita. Suaranya menyayat hati, seperti seseorang yang mengalami penderitaan luar biasa. Dari mana asalnya suara itu? Gumam Hiroshi, berusaha mencari sumbernya. Tiba-tiba, dari sudut matanya, ia melihat bayangan seorang wanita. Rambutnya panjang, hitam, dan berantakan, menutupi wajahnya. Wanita itu mengenakan kimono putih kotor dengan noda darah. Ia berjalan perlahan menuju Hiroshi. "Siapa? Siapa kau?" Hiroshi bertanya dengan gemetar. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat wajahnya perlahan. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan bibirnya terbelah. Ketika wanita itu tersenyum, Hiroshi merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Kutukan dimulai. Hiroshi mencoba berlari, tetapi setiap langkah yang ia ambil terasa seperti dihentikan oleh sesuatu. Ia merasa seperti berlari di lumpur. Tiba-tiba, Ayaka muncul tepat di depannya. "Kenapa kau kesini?" Suaranya bergema, serak, dan penuh kebencian. "Aku hanya ingin tahu. Aku tidak bermaksud jahat." Hiroshi berteriak memohon ampun. Namun, Ayaka hanya menatapnya dengan tatapan menusuk. Setiap orang yang melangkah ke kuil ini tidak akan keluar hidup-hidup. Hiroshi merasa tubuhnya membeku. Ayaka mulai mendekat, tangannya terulur ke arahnya. Dalam kepanikan, Hiroshi meraih sebuah jimat yang ia temukan di dalam kuil dan melemparkannya ke arah Ayaka. Seketika itu juga Ayaka menghilang, tetapi suara tawanya masih terdengar. Kembali ke desa, Hiroshi berhasil kembali ke desa, tetapi semuanya terasa aneh. Penduduk desa yang ia temui tadi siang terlihat seperti patung hidup. Mereka menatapnya tanpa ekspresi, tidak bergerak sama sekali. Hiroshi mencoba berbicara kepada mereka, tetapi mereka hanya membisu. Ketika ia berbalik untuk kembali ke penginapan, ia melihat sosok Ayaka berdiri di depan pintu. "Kau tidak akan pernah lolos," bisiknya dengan suara pelan namun mengerikan. Hiroshi berlari, tetapi kemanapun ia pergi, jalanan selalu membawanya kembali ke kuil tua itu. Ia sadar bahwa ia terjebak dalam lingkaran kutukan Ayaka. Akhir yang tragis, hari berikutnya, penduduk desa menemukan kamera Hiroshi tergeletak di depan kuil tua. Tidak ada tanda-tanda Hiroshi, hanya rekaman terakhirnya yang menunjukkan ia berlari ketakutan, memohon ampun, sebelum akhirnya layar menjadi gelap. Kepala desa, Tanaka, hanya menghela napas panjang. "Aku sudah memperingatkan dia." Tapi roh Ayaka tidak pernah memaafkan.
Kuil itu kembali sunyi menyimpan rahasia kutukan Ayaka, menunggu korban berikutnya yang cukup nekat untuk mendekatinya.